Assalamualaikum Bapak Ibu guru hebat. Selamat bertemu kembali. Perkenalkan, saya Imtihanah dari SMA Negeri 11 Jakarta, CGP Angkatan 9 yang berperan sebagai coach. Bersama dengan rekan saya, Ibu Sunarti dari SMP N237 Jakarta, CGP Angkatan 9 yang berperan sebagai coaching. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, tugas Bukol modul 2.3, praktek coaching Tirta. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan. Coaching merupakan kegiatan berkomunikasi untuk membantu coachee keluar dari masalahnya berdasarkan solusi yang datang dari diri coachee sendiri. Salah satu model coaching yang saya praktekkan adalah model Tirta, singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tirta adalah salah satu model coaching yang digunakan, di mana di sini coach mengajukan pertanyaan terbuka dengan cakupan Tirta tersebut berdasarkan pertanyaan yang diajukan tersebut. Harapannya coachee menemukan jalan keluar. Praktek coaching yang saya lakukan adalah bersama rekan CGP, yaitu Ibu Sunarti, guru SMPN 237 Jakarta, yang memiliki masalah yaitu adanya perbedaan harapan kepala sekolah tentang jumlah siswa kelas 7 yang tidak naik kelas dengan keadaan yang sesungguhnya. Berikut adalah skenario langkah-langkah yang akan dilakukan dalam proses coaching dengan model Tirta yang akan dilakukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Bu Imti. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Narti? Ya, Bu Imti nggak lihat apa wajah saya kayak gini. Kalau saya bilang kabarnya baik-baik saja, emang Bu Imti percaya? Maaf, batuk, sakit. Lengkap sudah. Ibu, sepertinya sedang ada sesuatu yang dirasa begitu. Apa boleh kiranya Ibu bercerita sama saya, Bu? Bu Imti emang ada waktu? Oh ada Bu, kebetulan hari ini soal ujian ASS sudah dimasukkan, rekap nilai sudah selesai, jadi waktu cukup longgar Ibu, gitu. Ceria sedikit, alhamdulillah. Saya ketemu Besti. Mudah-mudahan saya bisa curhat sama Bu Imti. Emang Bu Imti tahan kupingnya? Kalau buat Ibu mah, apa sih yang enggak? Namanya kita Besti, selalu saya ada buat Ibu. Iya nih, makasih Bu Imti. Saya tuh kan, gimana ya? Tadi tuh dipanggil ke ruang kepala sekolah. Disuruh mengisi tentang laporan perkiraan siswa yang tidak naik kelas. Gimana ya Bu Imti, kepala sekolah bilangnya gini, Bu Narti jangan banyak-banyak ya yang dilaporkan tidak naik kelas, cukup 2 saja. Saya sebagai bawahan kan bingung Bu Imti, kok 2 Pak? Saya juga sempat bertanya, kok 2 ya Pak? Kan kalau saya lihat ini di sekolah saya tuh lebih dari 2 Bu Imti yang diperkirakan tidak naik kelas.
Masa iya sih Bu Imti, saya paksikan mereka untuk naik naik kelas? Mana Bu Imti? Oh, jadi Bu Narti mengalami keresahan karena kepala sekolah menargetkan yang tidak naik di kelas 7 hanya sejumlah 2 orang. Padahal menurut Bu Narti lebih dari itu ya, Bu. Iya Bu Eee, Imti, Bisa Ibu ceritakan lebih secara detail kasus permasalahannya, Bu? bisa, bisa banget, biar saya lega. Jadi, berdasarkan data dari wali kelas sama guru BK lebih dari 2. Kita temukan di kelas 7, ada siswa yang gak masuk-masuk. Ada sekitar 6-an lah. Gak masuknya tuh bukan sehari 2 hari Bu Imti. Dalam 1 semester itu sudah mendekati 10 alpanya. Itu belum termasuk yang izin, sakit. Terus yang kedua, selain dari absensi, ada siswa yang perilakunya tuh kurang baik, sering terkena kasus, poinnya sudah banyak. Padahal kita sudah punya kriteria kelas, dan itu pasti nanti guru-guru tuh rame karena bertentangan dengan kriteria kenaikan kelas. Gitu Bu Inti. Oh, jadi begitu. Secara persyaratan mereka tidak bisa memenuhi syarat untuk naik kelas ya, Bu? Saya kok agak lupa. Kalau di sekolah Ibu nih sudah mengikuti kurmer ya, Bu? Sudah Tar dulu kurmer, Bu Inti. Saya bingung nih Bu Inti. sudah Apa kurmer ya? ya, Bu? Tar dulu Bu Inti. Tujuan kita ngobrol apa ya? Oh Biar nggak iya, kemana-mana nih. Ibu, tujuan Ibu ketemu saya tadi yaitu ingin menyampaikan apa tadi? Bahwa supaya siswa yang tidak naik. Oh, iya iya iya, iya. Saya paham. Oh, tujuan saya ngobrol ke Bu Imti, saya tuh punya permasalahan tentang siswa-siswa yang terkendala di kenaikan kelas, dari segi absensi, dari segi kasus-kasus, nilai tugas dan sebagainya. Jadi saya tuh ingin punya solusi setelah kota Bu Imti, gitu maksudnya. Baik. Jadi karena ada permasalahan itu. Terus kalau sebenarnya menurut Bu Narti sendiri, eee, Mm. syarat-syarat siswa naik kelas itu apa saja ya, Bu? Kalau saya sebutin satu-satu, banyak banget. Ada 7 Bu. Eee, Tapi tapi yang berkaitan aja ya Bu Imti. iya baik, yang maksudnya, Nih, berkaitan dengan pokok permasalahan. mhm. Jadi, kriteria kenaikan kelas itu, siswa dinyatakan naik kelas apabila absensi semester 1 dan semester 2 maksimal ketidakhadirannya itu 10, itu. Kemudian yang kedua, siswa itu memiliki perilaku baik. Itu diantaranya Bu Impi yang menjadi kendala kriteria kenaikan kelas tahun ini. Kalau yang lain kan misalnya menyelesaikan program, ikut P5 3 kali, terus yang lainnya sih oke lah. Jadi berdasarkan kriteria kenaikan kelas yang dua Ibu sampaikan tadi, menurut Bu Narti nih, sebaiknya berapa yang tidak naik kelas, Bu? Kalau saya ditanya berapa yang tidak naik kelas, ya saya tidak bisa menentukan karena itu hasil dari Dewan Rapat. Tapi lebih dari 2 gitu. Tapi berapanya
eee, kalau mau dihitung absen 7A, 7B, bisa 6 Binti. Oh, itu per kelas ya, Bu? Bukan, dari keseluruhan kelas Oh, 7, keseluruhan misalnya kelas 7A, 7B, paralel. 7C gitu. Oh, baik. Iya, itu udah saya kasih merem, yang lainnya udah dianggap deh gitu, Oh, yang parah. iya. Iya, 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 baik, baik. Mungkin Berarti bisa juga 8. oh, berarti sebenarnya lebih dari 2 ya, Bu, kalau secara realita Betul, gitu. iya. Dari permasalahan yang Ibu sudah yang dihadapi bahwa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah harus 2, sedangkan realita yang ada di lapangan adalah sebenarnya antara 7 atau 8 begitu. Apa yang sudah Bu Narti lakukan untuk istilahnya mengurangi hal-hal tersebut gitu, Bu? Yang sudah saya lakukan sih ada beberapa Bu Inti. Misalnya saya melakukan koordinasi dengan wali kelas, dengan guru BK, mereka yang paling tahu persis tentang permasalahan yang ada. Karena kan saya juga tidak mengajar di seluruh kelas. Jadi koordinasi itu yang pertama. Nah, kalau sudah melakukan koordinasi, pasti ada langkah-langkah berikutnya yang diambil. Saya akan bertanya nih, kira-kira langkahnya apa nih? Oh, ternyata kita akan juga berkoordinasi dengan tata usaha, melakukan pemanggilan. Kan TU tuh yang buat suratnya. Iya. Nah, dibuat tuh suratnya. Emang Bu Yenti yakin itu surat panggilan terus orang tuanya datang? Tidak Bu Yenti. Panggilan 1 lolos, panggilan 2 lolos. Jadi gitu, ada yang datang, ada yang enggak. Tapi kan kita nggak boleh putus asa ya. Iya, berarti Kalau surat panggilan permasalahannya sudah. itu bukan hanya kepada siswa, tetapi orang tua juga ya, Bu, ya? Betul Bu Inti. Karena itu kita home visit. Yang home visit kan wali kelas, Iya. BK. Kita cuma dapat laporannya. Dari home visit itu bisa diketahui keadaan orang tuanya, keadaan ekonominya, yang diceritakan siswa benar atau tidak. Untuk kalau anak-anak yang bermasalah sih kan hanya kasusnya ya, tapi kalau Iya. secara absen mereka oke gitu. Jadi yang home visit itu memang dilakukan untuk anak-anak yang absensi. Oh, Itu Bu Inti gitu. langkah-langkahnya. Wih, hebat sebenarnya luar biasa. Sudah banyak hal yang Bu Narti lakukan. Koordinasi dengan guru BK, koordinasi dengan wali kelas, koordinasi dengan TU, proses pemanggilan dan koordinasi dengan orang tua. Apakah masih ada hal-hal lagi yang Ibu lakukan untuk mengurangi hal-hal tersebut tadi, Bu? Tadi kan sudah ada langkah-langkahnya. Apa masih ada lagi yang Ibu lakukan Nah, selain di luar itu? ada Bu Inti. Kita di sekolah itu dibiasakan ada rapat pembinaan wali kelas. Nah, dari rapat itu kita tahu tuh permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dari rapat pembinaan wali kelas ada juga rapat yang secara umum kan melibatkan guru mapel tuh. Jadi lengkap informasinya. Dari rapat itu info wali kelas begini, dikuatkan guru mapel. Kalau tuh seperti itu Bu Inti. Oh, ternyata Ibu memang pejuang luar biasa, sudah koordinasi, rapat. Nah, apakah ada inovasi lain yang Ibu lakukan dalam langkah-langkah untuk mengurangi jumlah siswa yang tidak naik, Ibu? Gini, Atau inovasi mungkin berupa saya atau gitu. dari siswa yang berkasus dulu ya Bu Inti. Baik, ya. Saya tuh ingin punya inovasi gini.
Anak-anak yang berkasus itu kan labelnya sudah nggak bagus. Kamu lagi, kasus lagi, ketemu kesiswaan, diomelin, ketemu wali kelas, diomelin semua, sampai rumah diomelin. Jadi saya tuh berpikir gini, hidupnya anak-anak diomelin terus ya, pasti mereka berbuat sesuatu tuh ada alasannya. Saya punya rencana gini, udahlah kita buat grup WA, biarin kurikulum di situ masuk. Saya kan hatinya penuh welas asih gitu. Kurikulum masuk, kesiswaan masuk, terus wali kelas, orang tua, peserta didik, semua masuk. Saya ingin menghilangkan label dulu nih, bahwa anak ini bermasalah. Saya kasih challenge sama anak-anak. Nah, kamu tuh selama ini labelnya nggak bagus. Mau nggak Bu Nati kasih tantangan? Kamu mau milih nih, mau ngapalin doa harian, kira-kira habis kayak saya kayak gitu nih, atau mau hafalan surat. Nah, challenge saya kayak gitu. Sama mungkin nanti gini, kan harus ada komunikasi ya antara orang tua dengan anak gitu. Laporan terus tuh di grup. Anak sholat, laporan. Anak ngaji, laporan. Jadi budaya positif yang mereka bantu orang tua, laporan. Jadi orang tua juga nggak terima enaknya aja. Tapi kita libatkan. Gitu Bu Imti untuk anak-anak yang bermasalah. Nah, kalau anak-anak yang absen, tahu nggak Bu Imti? Anak yang absen. Ya Allah, Iya, Bu. sedih saya dengar. Tadi dia yang datang ke sekolahan. Oh, Karena hari ini. gemes gitu. Oh, ya. Terpanggil. Ternyata nggak punya ongkos. Oh, Sama sekali nggak ada ongkosnya. Emaknya nangis. Ayahnya nggak ada. Kalau udah kayak gitu, kan pasti perut duluan iya, betul. daripada sekolah. Iya. Nah, apa ya yang harus saya lakukan? Oh iya, saya punya komite. Komite itu mungkin nanti rencana saya mau gini. Komite itu kan punya hubungan yang luas tuh. Wimpi ke mana? Ngecas, Bu. Ngecas bentar, ngecas. Nyolokin cas. Takut nanti mati, rekaman kita hilang, Bu. Iya, jadi tadi saya tahu tuh komite kita tuh peduli, punya dukungan yang luas dengan kelurahan, dengan dinas sosial. Nah, saya bisa nih bekerjasama dengan komite. Sama satu lagi, dulu saya ingat ada anak yang nggak punya ongkos juga kayak gitu, sampai kita habis-habisan nolong lah gitu, dari dana sosial, dari oh ternyata ada bantuan dari dompet duafa, dapat sepeda. Nah mungkin ini bisa saya terapkan lagi. Gitu Bu Inti, inovasinya dengan melebarkan sayap kemana-mana. Iya, luar biasa Ibu, hebat. Berarti perjuangannya sudah berkoordinasi dengan orang tua murid. Selanjutnya inovasinya adalah challenge buat anak-anak yang bermasalah tadi ya Bu ya. Terus Iya, betul. bekerja sama dengan dompet duafa ya Bu. Kira-kira Ibu kapan akan merealisasikan dua rencana tadi Bu? Yang challenge sama yang mungkin bekerja sama dengan beberapa pihak terkait begitu. Saya sih maunya secepatnya ya Bu Inti. Tapi kan kita bekerja secara tim. Sekarang hari apa ya? Senin ya? Hari Senin, Bu. Nah, Rabu Bapak Kepala Sekolah sih kayaknya nggak ada agenda kemana-mana. Jadi rencana saya mau hadap ke Kepala Sekolah hari Rabu untuk menceritakan kira-kira dengan rencana aksi yang mau saya lakukan, beliau setuju atau tidak. Nah, begitu. Gitu Bu Inti.
Berarti secepatnya begitu ya, Bu, ya, istilahnya, proses Iya, pelaksanaannya berarti secepatnya. Dan kira-kira untuk inovasi itu menurut Bu Narti, siapa saja yang akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, Bu? untuk inovasi ya Bu Inti. Iya, Ini kan hal yang dibilang baru, baru sekali juga enggak. Tapi minimal ada perbedaan lah dalam penanganan gitu. Pendekatan dari hati ke hati itu ada untuk yang anak iya. kasus. Inovasi itu yang terlibat itu bisa tadi peserta didik sudah pasti, wali kelas, BK, orang tua, terus para wakil. Itu untuk menangani kasus siswa yang bermasalah. Kita akan membuat grup WA. Jadi semua bisa memantau, semua bisa memberikan masukan. Terus kalau untuk yang sama juga sih untuk yang absen, tapi lebih sayapnya lebih luas lagi yang terlibat. Selain yang tadi saya sebut, mungkin ada tambahan tadi komite, kemudian kelurahan juga bisa. Dompet duafa, terus dari mana lah nanti kalau pas lagi jalan kita punya ini lagi kita libatkan. Oke, Gitu. berarti dalam inovasi ini Ibu akan melibatkan banyak pihak gitu ya, Bu, ya? Iya Bu, Eee, soalnya ini i nasib orang kalau nanti siswanya nggak naik kelas sudah apa ya, kita sudah betul belum pembinaannya. Kalau misalnya naik kelas kita merem, ya saya juga nggak bisa juga. iya. Iya. Dari kira-kira nih, dari beberapa langkah yang sudah Ibu lakukan, kan tadi disampaikan bahwa di awal permasalahannya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, siswa yang naik adalah yang tidak naik hanya 2 orang, sedangkan dari kondisi real lapangan bisa 6 sampai 7 orang. Kira-kira dengan beberapa, kegiatan yang akan Bu Narti lakukan, dengan beberapa usaha yang Bu Narti lakukan, kira-kira bisa mencapai kebaikan atau, bisa mendekati berapa persen, Bu? Berapa ya? Saya sih yakin ya kalau ditangani secara tepat, terus masih ada waktu karena itu masih semester awal. Bisa sih kalau misalnya memang tuntas sesuai keinginan kepala sekolah dua, oke. Okay. Kalau memang pembinaannya sudah maksimal, tapi minimal apa ya? Ada upaya yang kita lakukan naik dan tidak naik siswa itu karena pembinaan yang sudah kita lakukan gitu loh Bu Inti. Oh, gitu, baik. Luar Iya. biasa ternyata dari sekian Ibu-ibu kalau sudah langkah selesai yang bisa sudah balik ke kita main room gali ya. Soalnya main room yang baik, 3 yang orang sudah sudah kita selesai juga. gali Silakan balik ke main room. baik, ya, yang sudah kita gali bersama-sama, Bapak ternyata Bu Ibu kalau sudah Narti, selesai bisa balik ke main room bisa ya. mencari Yang main room solusinya. sudah selesai Bagaimana soalnya. sekarang Silakan perasaan balik ke Bu main room. Narti? Terima kasih. Alhamdulillah merasa lega Bu Imti. Terima kasih masukannya luar biasa ya Allah. Saya tidak menyangka bahwa saya bisa menemukan solusi yang begitu begitu bagus setelah berbincang-bincang dengan Bu Imti. Nah, berarti tujuan pertemuan kita Saya hari tutup ini ya sudah ruangannya. tercapai ya, Bu, ya? Ya, sudah Silakan Bu, balik ke sudah. main room. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Baik, Bu Imti bantuannya. sama-sama Ya, sampai Ibu. ketemu lagi Bu Oke, Imti. sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih Waalaikumsalam banyak. sama-sama Ibu, besok kita kapan-kapan ketemu lagi, saya akan menanyakan perkembangan dari masalah Ibu. Terima Siap, kasih, siap, Bu. siap. Semoga Ya, sukses dan ya. lancar. Amin, amin, amin. Doa yang sama untuk Bu Imti. Baik baik Saya baik, pamit Bu. ya Bu. Ya, Mari. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selamat ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.